Pihak keluarga sambut baik usulan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto jadi pahlawan nasional. Sebanyak 22 kontingen senusantara meriahkan Menoreh Tourism Festival yang digelar di alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Tim asal Jerman Skyliners juara FIBA Tri-on-Tri World Tour Abu Dhabi 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional terhadap Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mendapat tanggapan positif dari pihak keluarga. Putri Presiden kedua Republik Indonesia Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto mengungkapkan terima kasih atas usulan gelar pahlawan nasional untuk ayahnya. Penyu itu bisa omnivora. Ditemui di sela-sela pelepas liaran ratusan tukik dan 10 penyu di Pantai Sabah, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto mengucapkan terima kasih atas usulan gelar pahlawan nasional kepada sang ayah, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Secara singkat, Ketua Komisi 4 DPR RI ini mengucapkan terima kasih jika usulan tersebut terrealisasi dan berharap yang terbaik atas usulan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillah. Cepat juga, Mas. Lembaga konservasi ya. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Kalau sini aja. Sana aja. Terrealisir itu. Di sini aja, di sini. Ini tengah-tengah harapan ada juga itu. Ada harapan dari Ibu juga. Harapan. Yang terbaik. Selain Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, beberapa tokoh yang diusulkan diantaranya Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk Marsinah, termasuk 2 jenderal purnawirawan yakni Muhammad Yusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta. Dari Gianyar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, rumah pensiun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang terletak di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah dipastikan sudah hampir rampung. Setelah resmi diserahkan, Jokowi berencana menjadikan rumah pensiun itu sebagai tempat kegiatan pertemuan atau diskusi, serta dapat digunakan untuk kegiatan publik. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan dirinya tidak akan menempati rumah pensiun yang disiapkan negara di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar. Jokowi memilih tetap tinggal di rumah pribadinya di Sumber, Solo. Jokowi menjelaskan rumah pensiun tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian dan belum diserahkan kepadanya dari Sekretariat Negara. Jokowi menyebut desain rumah tersebut dikerjakan oleh seorang arsitek dengan tetap mempertimbangkan masukan dari dirinya. Meski demikian, Jokowi tidak mengetahui sejauh mana progres pembangunan rumah tersebut. Setelah resmi diserahkan, Jokowi berencana menjadikan rumah pensiun itu sebagai tempat kegiatan pertemuan atau diskusi. Ia membuka kemungkinan rumah tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk kegiatan publik. Meski disediakan rumah baru oleh negara, Jokowi menegaskan dirinya lebih memilih menetap di rumah lamanya di Sumber, Solo yang sudah menjadi tempat tinggal sejak lama. Keputusan Jokowi untuk tetap tinggal di Solo sekaligus menegaskan ia tidak akan berpindah domisili setelah purna tugas sebagai kepala negara. Jokowi menyatakan ingin tetap dekat dengan masyarakat dan menjalani kehidupan sederhana sebagaimana sebelumnya. Nanti rencananya akan ditempati tetap di rumah lama. Siap, mulai. Udah punya rumah kok. Kita udah punya rumah, meskipun rumahnya kecil, ya apapun tetap senang di rumah yang lama. Terus nanti difungsikan sebagai apa, Pak? Apanya? Untuk rumah yang di Colomadu. Ya, bisa aja untuk pertemuan. Sebelumnya, Jokowi mendapat rumah pensiun dari negara yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pemberian rumah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang keuangan dan administratif Presiden dan Wakil Presiden termasuk yang sudah pensiun.
Saat ini rumah di atas lahan seluas 12.000 meter persegi itu masih dalam tahap penyelesaian. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Polri meluncurkan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Kemala Taruna Bayangkara tahun ajaran 2026-2027 di Gedung Utama Mabes Polri, Senin 27 Oktober 2025. Acara ini berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars SMA KTB, penayangan video selayang pandang, hingga sambutan sejumlah pejabat. Prosesi peresmian ditandai dengan penekanan tombol oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bersama Ketua Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia Dirgayuza Setiawan, Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari Mata Dedi Prasetyo, serta ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar. Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa SMA KTB merupakan salah satu wujud nyata peran Polri dalam mendukung program pembangunan SDM unggul yang menjadi fokus Astacita Presiden Prabowo Subianto. SMA KTB sendiri hadir di kawasan Gunung Sindut, Jawa Barat sebagai sekolah berasrama dengan kurikulum internasional bakalaureat. Konsep pendidikannya tidak hanya menekankan aspek akademis, tetapi juga mengembangkan potensi siswa secara holistik, baik intelektual, sosial, maupun emosional, dengan penanaman 12 karakter kebayangkaraan. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kemala Taruna Bayangkara yang berkolaborasi dengan YPKBI dan menjadi bagian dari ekosistem sekolah unggulan Garuda yang siap mencetak lulusan berdaya saing global dengan keterampilan abad 21. 30 tahun yang akan datang, mereka juga bibit unggul yang akan bisa memimpin dan mewarnai bangsa ini. Dengan memiliki intelektual yang mumpuni, memiliki karakter, kita juga menanamkan 12 karakter kebayangkaraan, dan yang penting memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Penanaman karakter kenasionalan Indonesia, kekhasan Indonesia, ini merupakan suatu keharusan agar kita tidak lupa terhadap watak nasionalisme kita, cinta kepada tanah air. Dan SMA Taruna Kemala Bayangkara sudah mampu mewujudkan itu. Antusiasme masyarakat terhadap SMA KTB terlihat jelas sejak tahun ajaran 2025. Lebih dari 11.765 calon siswa dari 38 provinsi mendaftar secara daring melalui sistem blind admission yang menjamin kesempatan setara bagi setiap anak berprestasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sejumlah santri dari Pondok Pesantren Darul Hidayah Kota Bandung berhasil menciptakan lampu penerangan hemat energi. Alat penerangan yang diberi nama lampu listrik mandiri rakyat atau LIMAR ini sebagai upaya memperkenalkan skill entrepreneurship para santri agar mampu menjadi pengusaha mandiri di kemudian hari. Pondok pesantren atau yayasan keagamaan umumnya hanya mempelajari ilmu-ilmu agama. Namun, para santri di Pondok Pesantren Darul Hidayah Kota Bandung ini memiliki kesibukan lain di luar aktivitas kesehariannya. Setiap sore hari, santri-santri ini disibukkan oleh aktivitas merakit lampu penerangan hemat energi buah karya mereka sendiri yang diberi nama lampu listrik mandiri rakyat atau LIMAR. Lampu hemat energi ini dibuat berawal dari sejumlah masyarakat yang tinggal di pelosok daerah tidak memiliki penerangan cahaya lampu. Dengan menggunakan solar panel dan juga aki, cahaya lampu pun bisa menyinari sebuah rumah di perkampungan. Menurut guru di Pondok Pesantren Darul Hidayah mengatakan, LIMAR ini dibuat sebagai penerapan konsep pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkenalkan skill entrepreneurship agar para santri mampu menjadi pengusaha mandiri di kemudian hari. Alhamdulillah kita ada lampu yang namanya lampu listrik mandiri rakyat, di mana itu tidak memerlukan listrik dan menggunakan solar panel plus aki, sehingga untuk orang-orang yang jauh dari perkotaan atau tiang listrik belum masuk ke perkampungan tersebut bisa menggunakan listrik mandiri rakyat tersebut.
Seorang santri bernama Bakir mengatakan membuat lampu ini sepertinya gampang. Namun saat pengerjaan jadi susah-susah gampang. Dalam sehari bisa membuat 10-15 lampu. Diharapkan lampu ini bisa menerangi daerah pelosok yang tidak memiliki penerangan. Sebelumnya tidak bisa sama sekali. Terus sejauh ini udah bisa gitu? Sejauh ini lumayan lah. Masih paling penambahan alat-alatnya mulai mau menggali jadi mau bikin lebih kualitasnya gitu, lebih baik. Hingga saat ini para santri mampu memproduksi 20 hingga 25 lampu per hari. Hasil dari produksi para santri tersebut tidak sepenuhnya dikomersilkan, namun juga digunakan untuk membantu masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Indonesia yang belum dapat menikmati aliran listrik. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham mengecam keras serangan bernada rasis dan diskriminatif terhadap Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia. Idrus menilai tindakan tersebut bukan lagi kritik, melainkan penghinaan terhadap nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan. Kan luar biasa. Itu maknanya. Idrus menegaskan serangan rasial semacam itu mencederai semangat Sumpah Pemuda dan berpotensi merusak solidaritas sosial serta persatuan bangsa. Idrus mengingatkan demokrasi seharusnya dibangun di atas gagasan dan kualitas, bukan sentimen primordial dan identitas kedaerahan. Dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda, Idrus mengajak masyarakat menjaga ruang publik tetap sehat dan beretika. Kritik menurutnya boleh keras, tetapi harus beradab, tidak menjatuhkan martabat manusia. Di tengah serangan personal tersebut, Bahlil tetap fokus menjalankan tugasnya memperkuat kemandirian energi nasional. Program hilirisasi yang dijalankan Kementerian ESDM berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekspor. Demokrasi harus rasional. Demokrasi juga harus tetap taat azas dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh banyak ya teman-teman yang ada di luar sana itu dengan bersembunyi di balik dengan nilai-nilai demokrasi menurut kata mereka, tetapi faktanya ini sudah rasial. Faktanya ini sudah sangat diskriminatif. Bahkan saya ingin mengatakan ini sudah penghinaan. Lebih lanjut, Idrus mengajak masyarakat untuk menegakkan demokrasi yang bermartabat dan beretika. Menurutnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai martabat dan etika kemanusiaannya. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. 2025. Karena itu 22 kontingen senusantara meriahkan Menoreh Tourism Festival. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, sebanyak 22 kontingen dari berbagai daerah di Indonesia meriahkan pagelaran Menoreh Tourism Festival di Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Selain menjadi wahana hiburan, event ini juga sebagai sarana pengenalan tradisi dan budaya masing-masing daerah. Berbagai tarian yang berasal dari sejumlah daerah ini ditampilkan dalam ajang Menoreh Tourism Festival yang digelar Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Sebanyak 22 kontingen menampilkan tarian khas dari masing-masing daerah. Sebelum tampil di depan rumah dinas Bupati Kulon Progo, seluruh peserta juga mengikuti kirap sepanjang 3 km yang disaksikan ribuan warga. Selain diikuti peserta sekitar Kulon Progo seperti dari Sleman dan Bantul, sejumlah daerah mulai Wonogiri, Temanggung, Ponorogo, Banyuwangi hingga Lampung, Bangka Belitung, Makassar, dan Kalimantan Tengah. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, Menoreh Tourism Festival yang rutin digelar setiap tahun ini juga menjadi sarana pengenalan tradisi dan budaya yang ada di Nusantara.
Dengan event ini diharapkan Kabupaten Kulon Progo dapat lebih dikenal luas dan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan. Kegiatan ini dilaksanakan, kita mengundang kabupaten kota di Nusantara atau di Indonesia yang jumlahnya 22. Jadi mereka kita undang untuk bisa menampilkan keseniannya. Kemudian ini juga biasanya kita gantian menampilkan kesenian di sana, sehingga harapannya memang ini sekaligus promosi budaya dan sekaligus promosi wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Mereka juga mengetahui budaya kita, sebaliknya kita juga tahu dengan budaya mereka. Pastinya seru banget sih, Pak. Terus bisa punya pengalaman banyak. Terus bisa kenal dari teman-teman di berbagai daerah di Jatim. Persiapannya berapa lama? Mungkin kurang lebih 2 minggu sih, Pak. Seru ya? Selain menjadi ajang pertukaran dan pengenalan budaya, ajang Menoreh Tourism Festival ini juga memperebutkan total hadiah senilai 78 juta rupiah. Diharapkan dengan event ini masyarakat di Kabupaten Kulon Progo selain mendapatkan hiburan rakyat, juga mengenal budaya dan tradisi dari berbagai daerah di Nusantara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kembali mencatatkan rekor muri pada gelaran Gladen Hageng Jemparingan dengan kategori peserta terbanyak, yakni 1.474 pemanah. Jumlah ini menumbangkan rekor sebelumnya yang dipegang Balai Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2013 silam. Sebanyak 1.474 pegiat olahraga panahan tradisional khas Kerajaan Mataram atau Jemparingan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri pada gelaran Gladen Hageng Jemparingan tingkat nasional yang digelar di alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Minggu siang. Jumlah ini menumbangkan rekor sebelumnya yang dipegang Balai Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2013 silam dengan jumlah peserta sebanyak 371 pemanah. Iya, jadi kemarin sebelum ini kami sudah mencatat Jemparingan dengan jumlah peserta terbanyak ada 371 peserta yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta di Pora. Ini pada 1 September 2013 dan sebenarnya syaratnya kita hanya 10% aja dari rekor lama, namun ini melebihi luar biasa sehingga sangat spektakuler, ada 1.474. Kegiatan yang disokong dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Tercatat sebanyak 1.474 peserta lintas generasi dan gender dari berbagai wilayah Indonesia, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Papua hingga Bali, turut serta untuk unjuk keterampilan memanah. Event Jemparingan sebagai bagian dari Menoleh ke Menoreh dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo. Jadi jumlah peserta yang ada pada tahun 2025 ini sebanyak 1.474. Jadi ini memecahkan rekor muri untuk jumlah pemanah terbanyak untuk Jemparingan ini tahun ini. Dengan mengenakan busana daerahnya masing-masing, peserta melakukan aksinya dalam posisi duduk bersila bagi laki-laki dan bersimpuh bagi perempuan. Selain sebagai ajang silaturahmi dan melestarikan budaya Jawa, Gladen Hageng Jemparingan ini juga sebagai sarana melatih konsentrasi dan kesabaran. Persiapannya kami yang pertama pasti untuk defile juga, jadi ada seragam, kemudian gerakan-gerakannya juga kalau bisa itu seirama gitu ya. Kemudian untuk latihan juga lebih rajin lagi gitu untuk mencari pengalaman gitu. Karena kan kebanyakan dari kami masih baru, penjemparing baru gitu. Gladen Hageng Jemparingan 2025 ini digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo ke-74. Jemparingan sendiri awalnya hanya dimainkan di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai latihan ketangkasan prajurit dan keluarga kerajaan.
Seiring perjalanan waktu, olahraga ini justru makin disuka dan meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim asal Jerman Skyliners berhasil menjuarai Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3-on-3 World Tour Abu Dhabi 2025. Skyliners berhasil mengangkat trofi setelah menaklukkan wakil Amerika Serikat Miami dengan skor 19-17 pada partai final. Bola basket asal Jerman, Skyliners, mencatatkan sejarah baru dalam dunia bola basket 3-on-3 dengan meraih gelar juara FIBA 3-on-3 World Tour Abu Dhabi 2025. Prestasi gemilang itu diraih setelah mereka menaklukkan wakil Amerika Serikat, Miami, dengan skor ketat 19-17 dalam partai final yang berlangsung penuh tensi tinggi di Abu Dhabi. Perjalanan Skyliners menuju podium juara bisa dibilang luar biasa. Mereka memulai turnamen dari babak kualifikasi, posisi yang biasanya dihuni oleh tim-tim non-unggulan. Namun, justru dari situ mereka menunjukkan dominasi dan konsistensi luar biasa, melaju tanpa sekalipun menelan kekalahan hingga akhirnya mengangkat trofi juara dunia. Di bawah komando duet tangguh Stefan Kojic dan Leon Vertic, Skyliners tampil agresif dan efektif sejak laga pertama. Momentum besar mereka terjadi di babak semifinal, ketika secara mengejutkan berhasil menumbangkan tim unggulan pertama asal Serbia, UB, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama dalam basket 3-on-3 dunia. Sementara itu, lawan mereka di final, Miami, juga datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asal Amerika Serikat yang diperkuat oleh Henry Caruso dan Mitch Hahn tampil konsisten sejak babak penyisihan hingga semifinal, di mana mereka berhasil menyingkirkan Amsterdam Rabobank asal Belanda. Kedua tim pun melangkah ke partai puncak dengan rekor sempurna, menjanjikan pertarungan seru dan berimbang. Laga final pun berlangsung menegangkan sejak awal. Miami sempat memimpin berkat pertahanan solid dan akurasi tembakan jarak menengah Caruso serta Hahn. Namun, Skyliners menunjukkan mental baja. Leon Vertic menjadi sosok pembeda dengan tembakan 2 angka yang sukses membalikkan momentum pertandingan. Jual beli serangan terus terjadi hingga menit-menit terakhir. Ketika skor imbang 17-17 dan waktu hampir habis, Vertic kembali tampil sebagai pahlawan kemenangan. Tembakan 2 angka spektakuler yang dilepaskannya membawa Skyliners menutup laga dengan skor 19-17, sekaligus memastikan gelar World Tour pertama dalam sejarah klub tersebut. Kemenangan ini menjadi tonggak bersejarah bagi bola basket Jerman di kancah internasional. Skyliners tidak hanya menorehkan prestasi individu, tetapi juga membuktikan bahwa kerja keras dan determinasi bisa mengalahkan status unggulan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.